Oke, jadi kami hari ini kita belajar kimia tentang hidrokarbon yang kedua. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang alkuna, minyak bumi. Itulah merupakan topik hidrokarbon yang kedua. Adik-adik, untuk mempersingkat waktu, coba kita mulai. Yang pertama, kita belajar tentang alkuna. Alkuna adalah suatu hidrokarbon yang rantainya itu lurus. Kalau lurus itu biasanya dikenal dengan nama alipatik. Kalau dia melingkar namanya sinklik, ya kan? Yang kedua, alkuna itu adalah hidrokarbon yang tak jenuh. Kenapa tak jenuh? Karena pada hidrokarbon alkuna itu terdapat ikatan rangkap 3. Karena ada ikatan rangkap 3 berarti namanya hidrokarbon yang tak jenuh. Nah, kemudian rumus molekul dari alkuna itu adalah CnH2n kurang 2. Dan alkuna dimulai dari N-nya 2. Kalau N-nya 2 berarti nanti dia hanya 2 kali 2 4 kurang 2 berarti dia 2. C2H2 itu namanya dikatakan etuna yang sering dikenal dengan nama gas asetilena, ya, yang sering digunakan untuk balon gas, ya. N-nya 3 namanya propuna, N-nya 4 berarti butuna, terus sampai dia 10 namanya adalah dekuna. Berarti kalau alkana berakhiran ana, alkena berakhiran ena, alkuna berakhiran dengan una, ya. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya pada alkuna itu adalah aturan bagaimana penamaan. Nah, aturan penamaan itu ada 3 prinsipnya. Pertama, kamu tentukan dulu mana rantai yang paling panjang, dan ingat harus ada ikatan rangkap. Karena rangkap tidak boleh dia menjadi cabang, dia harus menjadi, ya, dikatakan dia batang. Kemudian nomori dari rangkap yang terdekat, ya, rangkap itu terdekat ke mana. Setelah itu kita namai. Duluan kamu namai itu cabang, dan cabang itu berdasarkan alfabet atau abjad. Jadi kalau dia ada tanah, misalnya ada cabangnya etil, ada propil, berarti E dulu baru dia B. Setelah itu baru dia batang. Jadi inilah 3 aturan penamaan daripada alkuna. Oke, untuk lebih jelas coba kita lihat UN 2017. Nama yang tepat untuk alkuna di bawah ini adalah apa? Oke ya, coba kita lihat. Yang pertama, tentukan dulu rantai yang terpanjang yang di sana ada ikatan rangkap 3. Coba ini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti itu juga terpanjangnya, ya. Berarti kalau kita buatkan dia 7 terpanjangnya seperti ini. Dan kita nomorin dari mana? Jawabannya berarti dari rangkap 3 dekat ke ujung sebelah kanan. Berarti dari kanan menuju ke arah bawah. Maka kalau kita lihat, inilah C pertama, ini C kedua, ini C ketiga, ini C keempat, C kelima, dan C keenam. Berarti batangnya ada 6. Kalau 6 itu berarti namanya apa? Heksuna. Dan rangkap tiganya itu ada dia pada C ketiga. Berarti dia di sini, ya, pada C pertama berarti dia 1 dikatakan dia heptuna, ya. Heptuna itulah dia dikatakan dia batang yang terpanjang. Nah, kemudian cabang berarti yang tidak kamu nomori semuanya itu berarti adalah cabang. Berarti cabang, ya. Cabangnya kalau C1 namanya metil, C-nya 2 namanya etil. Coba abjad mana 2? Berarti etil dulu baru dia metil, ya. Etilnya pada C ketiga, C keempat, berarti dia 3,4. Ada 2 etil, berarti di etil, kan itu kan? Baru etilnya C kedua ada 2, berarti dia 2,2. Pada C ketiga ada 1, berarti 0,3. Pada C keempat itu ada 1, berarti dia 4. Karena jumlah metilnya ada 4, berarti dia namanya tetra, berarti dia tetrametil, ya. Berarti namanya adalah cabang dulu baru batang, 3,4 dietil, 22 34 tetrametil, baru terpanjangnya adalah heptuna. Jadi itulah penamaan yang tepat, ya. Kemudian yang kedua yang tak kalah pentingnya, bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi pada alkuna. Pertama, hidrokarbon kalau dibakar, tentu kalau sempurna hasilnya adalah CO2 tambah H2O. Kalau tidak sempurna akan menghasilkan gas CO, ya. Contoh, kalau ada C3H4 ditambah O2, tentu menghasilkan CO2 tambah H2O pembakaran sempurna. C-nya 3 kalikan 3, H-nya 4 kalikan 2 pas 4,
Oh ya, 3 kali 2 6, tambahkan 2 ya, berarti dia ada 8, maka ini 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Nah kemudian coba kita lihat soal yang ditanyakan di UN 2017. Hidrokarbon CXHY dibakar dengan ya sebanyak 10 liter dengan 55 liter O2 menghasilkan 40 liter CO2 dan 30 liter H2O. Pada kondisi pedanti yang sama, hidrokarbon itu adalah apa? Berarti kita lihat pertama hidrokarbonnya CXHY tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. 10 liter, 55, 40, 30. Dan ingat, volume bisa menyatakan perbandingan koefisien. Nah, biar lebih gampang ini kita bagi 10 ya. Bagi 10 berarti 1. Bagi 10 berarti ya 5,5 atau 11/2. Bagi 10 berarti 4. Bagi 10 berarti 3 ya. Sekarang cik, di sini X, di sini berapa? 4 kali 1 berarti 4. Maka X-nya 4. Hanya 1 kali Y berarti Y hanya berapa? 3 kali 2 6 berarti Y-nya 6. Maka dapatlah C4H6. C4H6 itu namanya adalah butuna. Jadi yang adik-adik, bahwa yang namanya koefisien dari suatu reaksi kimia itu juga menyatakan perbandingan volume kalau dikatakan ini bentuknya gas ya. Oke. Selanjutnya reaksi yang kedua itu adalah reaksi adisi alkuna. Alkuna kalau diadisi itu sama dengan pemutusan ikatan rangkap ya. Alkuna kalau diadisi akan menghasilkan alkena. Berkurang rangkapnya dari rangkap 3 menjadi rangkap 2. Rangkap 2 diadisi lagi dia menjadi tunggal ya kan? Contoh kita lihat, ini diadisi. Nah, pertama diadisi dengan HCl. HCl kita ionkan, H positif, Cl negatif. Nah, sekarang kemana pergi? Yang bermuatan negatif, menurut aturan Mechanical, dia akan menuju ke jumlah C paling banyak ya. Ini C-nya 2, ini kan 1 kan? Maka Cl-nya kemari, hanya menuju kemari kan? Sehingga Cl-nya kemari, hanya kemari. Rangkap 3 menjadi rangkap 2. Sekarang namanya apa? Berarti dari sini kita nomornya 1, 2. Ada cabangnya klor, berarti 2 klor. Kemudian kita buatkan nanti di sini ya. Ada dia pada ya rangkap 2-nya pada C pertama, berarti dia 1 propena. Berarti 2 klor, 1 propena. Itulah dia nama yang tepat untuk reaksi adisi. Sekali lagi abang ingatkan, aturan Mechanical, ion yang bermuatan negatif akan menuju ke jumlah C paling banyak. Ion muatan positif menuju ke jumlah C paling sedikit ya, itu dia aturan-aturannya. Selanjutnya coba kita lihat tentang isomer. Apa itu isomer? Isomer itu adalah hidrokarbon, rumus molekulnya sama tetapi bangunnya berbeda. Contoh, ada senyawa alkuna C4H6, maka berapakah senyawa yang bisa dibuatnya? Namanya berbeda tapi jumlah CH-nya sama. Nah, di sini pertama kita buatkan rangkap 3 di sini, ya kan? Maka namanya ini apa? Rangkap 3-nya pada C pertama tidak ada cabangnya, berarti namanya adalah 1 butuna. Kan itu kan? Kita pindahkan rangkap 3-nya itu ke tengah, ya seperti ini, berarti namanya 2 butuna, ya. Kalau kita pindahkan kemari berarti sama dengan yang ini, kan, Dek? Maka yang pasti ada 2 nama berbeda, rumus molekulnya sama-sama C2H4, berarti itu namanya adalah saling berisomer. Rumus molekulnya sama tetapi bangunnya berbeda, ya. Selanjutnya kita bahas yang terakhir, subtopiknya tentang minyak bumi. Minyak bumi itu adalah berasal dari sisa-sisa fosil ya, yang membusuk jutaan tahun yang lalu. Maka dia dengan tekanan yang tinggi terbentuklah namanya dia minyak mentah atau dia minyak bumi. Dan diolah dengan cara destilasi bertingkat, pemisahan dengan cara perbedaan titik didih. Jadi nanti dia ada yang namanya kilang minyak bumi, nanti dia diolah itu, dipanaskan, bagian atas itu nanti C-nya yang sedikit, 1 sampai 4 itu namanya gas alam atau dikenal dengan nama gas LNG, liquid natural gas atau gas LPG, ya kan? Ya, itu liquid petroleum gas. Kalau dia C 5 sampai 7 itu petroleum. Ini biasa digunakan untuk pembuatan pelarut atau pembuatan namanya di pupuk urea juga bisa. C5H12 itu bensin, terus nanti C6 16 sampai 24 solar, di atas 40 C-nya itu adalah aspal. Itulah minyak bumi diolah semuanya,
bisa dipastikan semua minyak mentah itu dia tidak ada sisa, bisa dijual produknya. Mulai dari gas, bensin, pelarut, solar, aftur, aspal, semuanya dia bisa dijual ya. Jadi itulah dikatakan dia pengelola minyak bumi. Nah, sekarang kita bicara tentang bensin. Bensin itu sering dihubungkan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan itu sama dengan mutu bensin. Semakin tinggi bilangan oktannya, maka suara mesin itu makin baik atau semakin halus. Atau dia ketukan-ketukan pada mesin itu pasti akan semakin kecil. Kalau dia lemah bilangan oktannya, itu berarti dia mutunya nggak bagus. Ya, jadi biasanya contohnya kenapa Pertamax itu lebih mahal, karena bilangan oktannya itu sampai 98 ya. Kalau dia bensin biasa itu sekitar 88 gitu kan. Jadi kalau dia Pertamax 98 itu artinya isooktananya, ini yang paling bagus ya. Itu 98%, inilah mengakibatkan ketukan-ketukan pada mesin itu hanya sekitar 2% normal hektaran. Nah, jadi pada bensin untuk menaikkan bilangan oktan itu ada nanti caranya dengan cara menambahkan ya, menaikkan bilangan oktan dengan cara menambahkan tetraethylia ya, atau dia C2H54Pb. Cuma kelemahan dengan adanya tel pada bensin itu, dia akan melepaskan timbal atau dia PB ke udara, dan ini bisa mengakibatkan polusi udara, dan biasanya jangka waktu lama ini bisa mengakibatkan penyakit kanker ya. Timbal itu adalah merupakan polusi logam berat yang berbahaya kalau dibuang ke udara ya. Jadi ada dia kelemahannya untuk menaikkan tel ini. Kenapa? Karena dia mempergunakan timbal sebagai bahan baku untuk menaikkan bilangan oktan. Jadi adik-adik, inilah dikatakan dia hidrokarbon yang kedua yang penting yang perlu adik pelajari. Maka untuk itu banyak lagi latih soalnya, terutama dia masalah penamaan, reaksi, isomer, kemudian masalah bensin ini ya kan? Karena ini merupakan dia soal yang sering ditanyakan. Itu dulu pada hari ini, mudah-mudahan belajar kimianya itu dia semakin lebih baik lagi, dan tentu nanti soal-soal yang ada bisa mengerjakan dengan baik. Itu dulu, selamat pagi semuanya.